Aku sebelum berangkat sekolah, pagi itu, aku ngulung dulu. Pernah diejek kan kawan, pian, kang ngulung, ku ngulung ku di maling, ku muti punya sekolah untuk beli buku. Alfian termasuk anak tunagrahita yang IQ-nya 69 atau dikategorikan di bawah sedang. Ian akan kami bawa ke Jerman, wakil Indonesia. Semoga anakku berhasil di sana. Bisa naik pesawat pertama kali, kami bisa mewakili Indonesia dan pulang medali perunggu. Berenang menjadi kisah yang akan selalu melekat di hati Alfian. Pria 21 tahun ini tak pernah membayangkan bahwa kegemarannya berenang bisa menorehkan sejarah baru di hidupnya. Membawanya terbang mewakili Indonesia menuju negara yang sebelumnya tak pernah terlintas di benaknya. Berkat ketekunan dalam berenang, Alfian berhasil membanggakan Indonesia di kancah internasional. Membawa pulang medali dalam ajang spesial Olympic World Games di Berlin. Aku kena ikut lomba ini, bisa naik pesawat pertama kali dan temu teman-teman di negara lain dan juga menuntut ilmu dengan pelatih-pelatih dengan yang lain. Alhamdulillah dapat perunggu di estafet. Kami bisa mewakili Indonesia. Sekilas memang tak ada yang berbeda. Alfian menjalani kisahnya seperti orang lain. Berenang, mengarungi air dengan leluasa, berkomunikasi dengan ceria, dan mendengarkan dengan seksama. Alfian termasuk anak tunagrahita yang IQ-nya 69 atau dikategorikan di bawah sedang ya. Alfian dengan kemampuan IQ seperti itu dia bisa maksudnya dia bisa mengeluarkan bakat karena anak tersebut itu sangat semangat dan menurut apa kata guru. Dengan IQ dia yang segitu, tapi dia mampu bisa untuk melaksanakan apa yang diperintahkan guru dan alhamdulillah dia sekarang berhasil di renang. Alfian memang terlahir sebagai tunagrahita, memiliki IQ di bawah rata-rata anak pada umumnya. Meskipun saat masih duduk di bangku sekolah dasar, dirinya kesulitan mengikuti pembelajaran, tapi kini Alfian aktif melakukan berbagai aktivitas yang mendukung perkembangannya. Kemarin sudah kami tanya ke kepala sekolah waktu pindah Alfian, Bu, katanya Alfian ini ke rumah sekolah, kali orang nulis pelajaran nomor 5 sekolah, Alfian ini hanya tidur. Tidur bayi jam 10, ke 1 pulang, dia pulang. Kosong pelajarannya. Tidak apa lagi, Bu, tanya. Oh, jadi nak mana, Bu, kata kami ke Alfian. Alfian mungkin kami pindah, mungkin di Sanen. Di Sanen ada anak, Bu. Ya, di Sanen toko cuma ada ayunya sih kok. Mungkin Alfian itu ingin dekat ayunya mungkin. Kalau dia kemarin kami pindah ke Sanen, sekolah Bu, lancar dia ke Sanen. Lancar sampai dia tamat SMA. Jadi mogok dengan mungkinlah kata guru tuh dia mau dekat dengan ayunya. Yan, iya kita ngulung. Bentar, Mak. Mana pasek ke, Mak?
Sejak kecil hingga saat ini, Alfian sering membantu ibunya mengumpulkan sampah plastik. Saat pagi hari, Alfian bersama adik dan ibunya menelusuri jalanan untuk mengais rezeki dari limbah. Nantinya, sampah-sampah ini akan dijual ke pengepul. Aku sebelum berangkat sekolah, pagi itu aku ngulung dulu, dan selesai ngulung aku berangkat sekolah. Pulang sekolah, aku pergi ke gudang kerja, dan dari kuliah mengantar bawang keliling-keliling ke toko-toko sekitar gudang aja untuk membantu orang tua. Ikut mengumpulkan limbah yang bisa dijual menjadi cara Alfian untuk membantu perekonomian keluarga yang serba terbatas. Dirinya tidak mau hanya berpangku tangan dan berdiam melihat perjuangan orang tuanya mencari nafkah. Alfian tak malu ikut memulung sampah. Beginilah cara Alfian berbakti kepada orang tua. Dia dulu kata jam 4 pagi, jam 5 subuh, dia ngulung dengan kami. Ngikut mamanya kan, ngikut adiknya, ngikut ayuknya yang ngulung. Sambil dia kelas SMA mungkin yang ngulung kemarin. Mama ngulung gitu untuk belanja Ika. Jadi Oma aku ngulung lah, dia ngulung kadang di sekolah, kadang di rumah dia ngulung. Pernah diejek kan kawan, Pian, kang ngulung, biar ngulung katanya. Sebaya ku ngulung ku di maling, ku mutik punya sekolah untuk beli buku. Ayah Alfian bekerja sebagai petugas kebersihan di salah satu sekolah dasar. Saat pulang, ayah Alfian sering membawa sampah yang dikumpulkan di sekolah untuk dijual ke pengepul sampah. Ayah Alfian juga menerima pekerjaan serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Oh ya, di gudang Saat ini Alfian sudah lulus dari SMALB. Keterbatasan perekonomian keluarga membuat Alfian tak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di gudang inilah, Alfian dan ibunya bekerja, mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap hari, Ibu Alfian bersama ibu rumah tangga lainnya berkumpul di tempat ini, mengupas bawang untuk dijual ke pasar ataupun warung makanan. Sesuai dengan lingkungan Alfian pertama kan dia dari SLB. Nah, tetapi bukan berarti dia sangat lemah atau tidak bisa apa-apa, dia termasuk anak yang berprestasi. Nah, itu tadi seiring waktu kami ajak komunikasi, walaupun di awal itu dia tegang, wajahnya tegang, kemudian dia butuh konsentrasi dan kami pun mempelajari karakternya. Nah, setelah itu kan kita mulai paham bahwa setiap instruksi yang kami berikan, dia harus fokus pada satu dulu. Satu pekerjaan, selesai satu, baru selanjutnya kita informasikan. Jadi bertahap. Nah, tetapi itu bagus. Dia harus fokus dulu satu-satu. Nah, sejauh ini masih bagus lah, istilahnya semakin kesininya semakin lancar. Untuk baik komunikasi maupun untuk pekerjaan semakin bagus. Nah kan di sini juga di awal untuk komunikasi itu agak sedikit belepotan ya, agak belepotan dalam arti dia terlalu cepat. Bicaranya agak terlalu cepat, kemudian kami juga butuh waktu untuk mengimbangi ya cara dia berbicara, tetapi kita pelan. Nah, lingkungannya kan semakin luas di sini kan, dan komunikasi juga dengan relasi-relasi di luar jadi semakin baik, alhamdulillah.
Saat ini Alfian melanjutkan pekerjaan sebagai buruh, mengantarkan bumbu dapur dan sayur mayur ke beberapa tempat yang telah memesan. Pekerjaan ini memang sudah dilakukan Alfian sejak masih sebagai pelajar SLB. Kini, pekerjaan sebagai pengantar barang inilah yang bisa diandalkan Alfian untuk menyambung hidup. Kalau nya pulang begawi, Alfian diam, hanya duduk di kursi, ya nonton TV, duduk situlah. Cuma masih dia, itulah dapat misalnya, nggak tahu lah, punya dapat rezeki, dia duduk sebentar, lalu dipanggilnya adiknya kan, kasihnya duit untuk beli lengkapan adik sekolah, misalnya kurang adik, misalnya adik kurang buku, dia yang ngasih ke adiknya beli buku di sekolah. Ayuk pun kena sakitnya itu, dia mantu Ayuknya. Mak, ya, pergi latihan sama Mas Tukur. Iya. Menggali bakat penyandang disabilitas menjadi tujuan utama bagi para guru di sekolah luar biasa. Anak-anak yang terlahir istimewa ini terus dipupuk keberaniannya agar tetap percaya diri berada di lingkungan masyarakat. Dan kini, Alfian menjadi bukti bahwa penyandang tunagrahita juga bisa berprestasi. Dengan minat dan bakat yang terus diasah, Alfian berhasil menjadi contoh bagi adik tingkatnya yang masih bersekolah di SLB. Ya, meskipun sudah lulus menempuh pendidikan di SMA luar biasa, Alfian masih tetap berkomunikasi dengan guru dan murid di SLB. Mereka terus berusaha mengembangkan talenta. Nyatanya memang penyandang disabilitas juga bisa bersaing dan memiliki kisah yang dapat mengharumkan nama Indonesia. Renang ini gara-gara di SLB itu ada askul sekuler. Dan aku ngaju kena hobi renang. Waktu itu aku ikut tampilan Kera Kayu. Dan teman-teman aku nengain askul renang. Dari itu aku mendengar ya, ada askul renang. SMP yang kelas 3 pas ujian. Keahlian berenang yang dimiliki Alfian memang sudah ada sejak kecil. Berenang seolah menjadi cara Alfian untuk mengekspresikan dirinya. Di itu awal-awal mandi di kolong ini, di pelajaran di situ. Berenang sedikit. Sudah tuh dia sering ikut Pak Uwo ke laut. Dia kan agak-agak mabuk, pegang tali, terjun ke laut. Ada tuh ada sungai juga, di Sungai Sembulan nama. Di situlah dia berenang. Kesempatan mengasah keahlian renang tak mau dilewatkan Alfian. Bakat renang Alfian pun mulai diasah saat dirinya menempuh pendidikan di SLB. Alfian ingin menunjukkan bahwa di tengah gempuran stigma, dirinya juga memiliki talenta. Kami pada tahun 2021 mencari atlet dalam organisasi OSOINA yang diselenggarakan 4 tahun sekali. Jadi kami mencari atlet dari kelas 10 sampai 11. Nah, untuk Alfian ini sebenarnya nggak terpilih karena dia menduduki kelas 12. Tetapi jiwanya melihat rekan-rekan siswa yang lain semangat berenang, dia kawannya ke kolam renang dia ikutin gitu sampai terpacu kayak gini, yang lainnya bisa renang nggak apa-apa lah, aku kelas 12 aku ikut gitu, aku bisa renang gitu kan, jadi semangat, bolehlah ikut gabung kan. Ngelihat kesehariannya ngikut latihan renang itu rupanya dia yang paling bagus, jadi
berunding lagi sama pihak sekolah kan gimana, makanya dipertimbangkan lagi masih bisa. Jadi terpilihlah dia. Mengoptimalkan potensi setiap penyandang disabilitas di SLB tentu menjadi awal kisah sukses bagi anak-anak istimewa ini. Alfian contohnya, prestasi di bidang olahraga mulai mewarnai perjalanannya. Kita menemukan Alfian dengan semangatnya dan kita coba untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi di Februari 2022. Seleksi provinsi dia mendapatkan juara 1 dan alhamdulillah dia berhak untuk ikut seleksi nasional di Semarang pada bulan Juli 2022. Di Semarang dia masuk divisi yang rendah karena sesuai berdasarkan dengan kemampuan dia dan alhamdulillah dia juga mendapatkan juara 1 di nomor 100 meter. Berenang telah membawa Alfian mengunjungi banyak tempat baru. Bukan hanya di Indonesia, Alfian untuk pertama kalinya bisa mengunjungi Jerman, mewakili Indonesia dalam ajang Special Olympic World Games, bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara. Pertama kali di Jerman, dedak jantungnya karena belum pernah nempuhnya. Melihat pertandingan tuh yang di Jerman, lawannya besar dan tinggi, tidak seimbang kami. Alhamdulillah kami bisa melewati semuanya. Dengan keterbatasan ekonomi keluarga, Alfian sama sekali tak pernah terpikirkan untuk bisa pergi ke Jerman mengikuti ajang Special Olympic World Games di Berlin. Bahkan, orang tua Alfian pun tak menyangka anaknya bisa mewakili Indonesia. Pulang dari Semarang, dia ngomong ke mak, "Oh mak," katanya kan, "aku akan berangkat ke Jerman." Alah kataku, mungkin Alfian tababula ke mak kan, kami kan kurang tahu lah sebagai orang tua kan. Jadi datang dengan Pak Syukur, pian ibu, pian akan kami bawa ke Jerman, wakil Indonesia. Alhamdulillah, makasih kan. Semoga anakku berhasil di sana. Untuk harinya lah. Lurus dengan anak ya. Semua kata Pak Syukur kami manggil pelatihnya, suruh dilatihin Alfian sungguh-sungguh. Dukungan orang tua selalu mengiringi Alfian. Di usia 20 tahun, Alfian dan teman timnya berhasil meraih medali perunggu di ajang internasional, mengalahkan atlet Special Olympic dari negara-negara lainnya. Alhamdulillah, ada bersyukur ya. Itu walaupun anak itu dia kan nempuh di arah orang, kita juga senang negara macam tu. Menharap anak dia jadi maklum lah. Pencapaian yang Alfian dapatkan tentu tak lepas dari doa dan restu orang tuanya. Di masa remajanya, Alfian tetap mengutamakan keluarga yang tak pernah lelah merawatnya. Kalau dia dapat rezeki, itu dia bantulah. Syukur dia bantu. Nih,
untuk duit sayur atau apa. Setiap anak punya hak untuk diperlakukan setara. Bahkan meskipun terlahir dengan keterbatasan intelektual, penyandang tunagrahita memiliki bakat yang tak bisa dipandang sebelah mata. Setiap anak itu punya potensi dan kemampuannya masing-masing. Di balik kekurangan dia pasti ada potensi atau kemampuan atau bakat yang dia miliki. Jadi kita sebagai pendidik, kita tidak boleh menyepelekan mereka, kita harus mengayomi mereka, kita harus mengangkat mereka, kita mencari potensi mereka agar mereka bisa mengeluarkan apa yang dia miliki dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Semoga dengan adanya Alfian ini bisa memotivasi teman-temannya bahwa kekurangan yang dia miliki dan teman-teman lainnya bukan sebagai penghambat, malah sebagai motivasi untuk meningkatkan prestasi dan bakat yang mereka miliki. Alfian menjadi satu dari sekian banyak bukti nyata bahwa penyandang disabilitas layak diberlakukan sama tanpa stigma. Faktanya, prestasi demi prestasi bisa diraih dengan segenap upaya dan usaha. Semoga dengan adanya Alfian mewakili siswa tunagrahita, semoga timbullah bibit-bibit dari siswa tunagrahita yang lainnya. Walaupun memiliki keterbatasan, tapi ada kelebihan lebih dari dalam dirinya. Kawan-kawan yang ada di SLB, kita lagi baca prestasi, pasti bisa terus membangga sekolah SLB, dan kita terus menyiri bantu orang tua dan membanggakan orang tua kita masing-masing. Lahir dengan keistimewaan, bukan penghalang bagi penyandang disabilitas untuk mengasah kemampuan. Bukan alasan untuk bermalas-malasan dan hanya berpangku tangan. Karena setiap orang berhak untuk sukses. Setiap orang bisa merangkai mimpi dan hidup mandiri untuk merajut kisah yang istimewa.